di sini saya akan mempresentasikan terkait dengan hasil analisis dan sintesis dari jurnal Indonesia dan jurnal internasional bertemakan pembelajaran di masa pandemi COVID-19 yang disusun oleh saya sendiri, Wulandari Fitria Rahayu, dengan NIM 11920601117 dari Program Studi Pendidikan Biologi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Jurnal yang pertama berjudul Variations of Models and Learning Platforms for Prospective Teachers During the COVID-19 Pandemic Period yang ditulis oleh Gunawan, Nimade Yeni Suranti, dan Fatoroni. Hasil analisis dari jurnal pertama ini menyatakan bahwa penggunaan platform pada pembelajaran dalam jaringan sangat mendukung dan menunjang kelangsungan proses pembelajaran, dan penggunaan platform ini dinilai lebih efektif dan lebih mudah dalam mengelola pembelajaran, terutama bagi seorang pendidik. Kemudian jurnal yang kedua berjudul Penggunaan Software dalam Pembelajaran Kampus di Masa Pandemi COVID-19, Studi Literatur, yang ditulis oleh Ananda Nurul Ikhwan. Hasil analisis dari jurnal kedua ini menyatakan bahwa penggunaan software dalam pembelajaran daring ini bertujuan untuk membantu kelangsungan proses pembelajaran. Dalam jurnal tersebut tercantum ada beberapa program software yang digunakan dalam pembelajaran daring, yaitu Google Classroom, Zoom, Google Meet, Skype, WhatsApp Group, dan Webex. Jurnal yang ketiga yang berjudul Coronavirus Pandemic Impact on Global Education, A Blazing in Disguise, yang ditulis oleh Dr. Priyanka Singh Niranjan, Asisten Profesor Amenity Institute of Education, Amenity University, Noida. Hasil analisis dari jurnal 3 ini menyatakan bahwa COVID-19 ini memberikan dampak yang signifikan terhadap pendidikan di dunia. Pembelajaran dalam jaringan ini dinilai sebagai suatu pembaruan dalam dunia pendidikan karena semua kegiatan pembelajaran dilakukan secara online dengan menggunakan teknologi. Dalam jurnal ini terdapat ada beberapa platform yang digunakan pada pembelajaran daring, yaitu LMS open source seperti Moodle, Edmodo, Google Class, Microsoft Teams, Zoom, dan Canvas. Kemudian ada pengelompokan hasil kajian dari ketiga jurnal tersebut. Yang pertama berhubungan dengan media pembelajaran daring berbasis teknologi, yang tercantum pada jurnal 1 yang ditulis oleh Gunawan, jurnal 2 yang ditulis oleh Ananda Nurul Ikhwan, dan jurnal 3 yang ditulis oleh Dr. Priyanka Singh. Dari ketiga jurnal tersebut tercantum ada beberapa program aplikasi sebagai media pembelajaran yang digunakan dalam pendidikan di saat COVID-19 ini. Adapun beberapa program aplikasi yang digunakan seperti WhatsApp, Google Classroom, Google Meet, Zoom, Skype, Webex, dan Edmodo. Kedua ada berhubungan dengan pengelolaan pembelajaran daring, yang tercantum pada jurnal 1 yang ditulis oleh Gunawan, dan jurnal 3 yang ditulis oleh Dr. Priyanka Singh. Dalam kedua jurnal tersebut ada beberapa cara pengelolaan pembelajaran daring, terutama bagi seorang pendidik. Kemudian ada korelasi pembelajaran daring yang tercantum pada jurnal 1 yang ditulis oleh Gunawan, jurnal 2 yang ditulis oleh Ananda Nurul Ikhwan, dan jurnal 3 yang ditulis oleh Dr. Priyanka Singh. Dalam ketiga jurnal tersebut saling membahas terkait dengan bagaimana efektifnya pembelajaran daring dalam pendidikan saat COVID-19 ini. Kemudian sintesis. Dari berbagai penelitian mengenai pendidikan saat COVID-19 ini menyatakan bahwa pembelajaran dalam jaringan ini dinilai sebagai jalan alternatif yang dilakukan dalam pembelajaran agar tetap berjalan selama masa darurat COVID-19. Nah, pembelajaran daring ini pun dinilai dapat meningkatkan kreativitas serta kinerja peserta didik dan mampu meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan meningkatkan pemahaman konsep, serta pembelajaran daring ini pun dinilai lebih fleksibel. Dan berdasarkan hasil penelitian pun, siswa lebih menyukai pembelajaran berbasis pendidikan teknologi inovatif dengan memanfaatkan handphone yang dimilikinya karena dinilai lebih mudah dalam mengembangkan kreativitas dengan menggunakan teknologi. Kemudian yang terakhir ada celah penelitian.
Celah penelitian yang belum terungkap dalam ketiga jurnal tersebut adalah belum adanya analisis terkait dengan hasil pembelajaran daring dengan menggunakan berbagai program aplikasi terhadap prestasi ataupun pemahaman peserta didik, sehingga apakah berdampak baik terhadap prestasi ataupun sebaliknya. Dan nantinya analisis ini digunakan untuk melihat kualitas pendidikan selama ini yang menggunakan sistem pembelajaran daring. Selain itu, ketiga jurnal ini pun belum terlihat adanya pemaparan mengenai metode ataupun teknik pembelajaran yang sesuai dengan karakter peserta didik sehingga efektif digunakan pendidik dalam pembelajaran daring. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.